Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jeko Niakarlan dengan NIM 14242 Oke, kali ini saya akan menjelaskan terkait materi income measurement atau pengukuran pendapatan. Secara definisi pengukuran pendapatan adalah proses akuntansi untuk menentukan jumlah pendapatan yang diakui selama satu periode waktu. Ini merupakan fungsi penting dalam akuntansi karena mempengaruhi laporan laba rugi dan penilaian kinerja keuangan perusahaan. Nah, ini bisa diakui dalam dua bentuk, yaitu secara accrual basis dan juga cash basis. Nah, jika secara accrual basis pendapatan diakui ketika dihasilkan, terlepas dari kapan kas diterima, dan beban diakui ketika terjadi terlepas dari kapan kas dibayar ya. Jadi lebih secara momentum kapan hal barang tersebut keluar atau masuk. Nah, basis ini sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau mengacu pada PABU atau Generally Accepted Accounting Principles atau GAAP. Lalu selanjutnya ada cash basis yang dimana pendapatan diakui ketika kas diterima dan beban diakui ketika kas dibayar. Basis ini lebih sederhana tetapi tidak memberikan gambaran yang akurat mengenai kinerja keuangan perusahaan dalam satu periode. Prinsip pengakuan pendapatannya ini menentukan kapan dan beberapa banyak pendapatan yang harus diakui secara umum. Secara umum pendapatan bisa diakui ketika pertama bukti telah ada, yang kedua barang atau jasa telah diberikan atau diserahkan, yang ketiga adalah harga jual telah ditetapkan atau dapat ditentukan. Nah, selanjutnya itu ada konsep laba atau income konsep, yang dimana terdapat berbagai konsep laba termasuk laba kotor, laba operasi, laba sebelum pajak, dan laba bersih. Setiap konsep memberikan informasi yang berbeda mengenai profitabilitas perusahaan pada berbagai tingkatan. Nah, pentingnya pengukuran pendapatan yang tepat itu untuk menilai kinerja keuangan perusahaan yang pertama. Lalu yang kedua, membuat keputusan ekonomi oleh investor, kreditor, dan manajemen ataupun pemegang kepentingan lainnya yang kiranya membutuhkan dari laporan keuangan yang komprehensif. Lalu perbandingan antar periode dan antar perusahaan yang nantinya bisa dijadikan bahan evaluasi oleh perusahaan untuk meningkatkan kinerja dari mereka. Saya Anggita Masya dengan NIM 115. Penjelasan berikutnya itu mengenai pos yang tidak berulang. Jadi di sini ada empat pembahasan. Yang pertama itu pos luar biasa, kedua pos penghentian segmen, ketiga perubahan akuntansi, dan yang keempat, yang terakhir itu mengenai pos khusus. Untuk yang pertama, pos luar biasa dapat dibedakan berdasarkan sifat tidak biasa dan jarang terjadinya. Sebagian besar pos luar biasa dikaitkan dengan keuntungan dan kerugian dari pelunasan awal utang. Untuk sifat yang pertama itu bersifat tidak biasa. Jadi suatu kejadian atau transaksi ini tuh sangat tidak normal dan tidak terkait atau hanya terkait secara kebetulan dengan aktivitas biasa dan umum dilakukan oleh perusahaan. Sifat yang kedua itu tidak sering terjadi. Jadi transaksi ini sewajarnya tidak diharapkan terjadi pada masa depan yang jaraknya itu lebih dekat. Pos luar biasa sifatnya tidak berulang, karenanya akan dikeluarkan dari laba saat menghitung laba permanen. Perbandingannya itu antar waktu atau antar perusahaan. Selain itu juga pos luar biasa ini seringkali terkait dengan operasi. Namun, pos ini berbeda dengan pendapatan atau beban operasi normal karena sifatnya yang tidak berulang. Pembahasan yang kedua itu mengenai pos penghentian segmen. Perusahaan kadangkala melepas suatu divisi atau lini produk. Saat pelepasan yang terkait dengan segmen usaha bisa diidentifikasi secara terpisah, maka diperlukan perlakuan akuntansi khusus pada laporan laba rugi. Untuk dapat diklasifikasikan sebagai operasi yang dihentikan, maka akuntansi dan pelaporan usaha ini memiliki dua sisi. Yang pertama itu dari sisi laporan keuangan tahun berjalan dan 2 tahun sebelumnya dinyatakan kembali setelah melaporkan dampak operasi yang dihentikan dari pos yang berada sebelum laba yang masih berlangsung. Dan yang kedua itu dari sisi keuntungan atau kerugian terkait dengan penghentian usaha yang mana dilaporkan secara terpisah setelah dikurangi pajak dan dikeluarkan dari laba usaha yang masih berlangsung. Pembahasan yang ketiga itu mengenai perubahan akuntansi.
Jadi, perusahaan dapat mengubah metode akuntansi dan asumsi yang mana berdasari laporan keuangan karena beberapa alasan seperti adanya standar akuntansi baru, terus juga dapat mencerminkan aktivitas atau kondisi usaha yang berubah dengan lebih baik. Dan yang ketiga itu untuk untuk mempercantik laporan keuangan, terutama melakukan tindakan manajemen laba. Terdapat beberapa hal yang harus dipertimbangkan saat menganalisis perubahan akuntansi. Yang pertama itu, perubahan dapat mencerminkan realita ekonomi. Yang kedua, menilai dampak perubahan akuntansi terhadap perbandingan antar waktu. Jadi maksudnya itu memastikan bahwa setiap perbandingan, terutama antar waktu, dibuat berdasarkan aturan akuntansi yang konsisten. Dan yang ketiga itu mengevaluasi dampak perubahan akuntansi baik terhadap laba ekonomi maupun laba permanen. Pembahasan yang terakhir itu mengenai pos khusus. Jadi, pos khusus ini mengacu pada transaksi dan kejadian yang tidak biasa atau tidak sering terjadi, tetapi bukan keduanya. Jadi pos khusus ini merupakan tantangan bagi analisis karena beberapa alasan, yaitu karena dia itu tidak ada panduan GAAP-nya yang jelas mengenai pos khusus. Selain itu selain itu juga implikasi ekonomi pos khusus seperti beban restrukturisasi ini sangat rumit dan banyak pos khusus bersifat opsional sehingga dapat digunakan untuk tujuan manajemen laba. Kurangnya panduan dalam menganalisis pos khusus ini menciptakan kesempatan manajemen laba untuk memahami dasar ekonomi suatu pos, terutama dalam beban restrukturisasi. Sebagian besar beban khusus terdiri atas beban operasi yang seharusnya tercermin pada laba permanen. Pada dasarnya, beban khusus mencerminkan beban masa lalu yang dinyatakan terlalu rendah atau investasi untuk perbaikan profitabilitas di masa depan. Perkenalkan, nama saya Shelly Natasha dengan NIM 142 Di sini saya akan menjelaskan mengenai revenue recognition atau prinsip pengakuan pendapatan. Nah, prinsip pengakuan pendapatan memberikan perusahaan pengetahuan bahwa mereka harus mengakui pendapatan pada saat pendapatan tersebut telah direalisasikan dan pada saat telah diterima atau didapatkan. Nah, oleh karena itu, pengakuan pendapatan yang benar melibatkan 3 syarat. Yang pertama adalah pendapatan direalisasikan pada saat sebuah perusahaan melakukan pertukaran barang dan jasa untuk mendapatkan cash. Kemudian syarat yang kedua, pendapatan dapat direalisasikan ketika aset yang diterima perusahaan dari pertukaran atau exchange siap untuk ditukar menjadi sejumlah uang. Kemudian yang ketiga, pendapatan dihasilkan atau didapatkan ketika perusahaan telah menyelesaikan apa yang harus dikerjakan untuk mendapatkan keuntungan ketika earning proses selesai. Nah, ada 4 transaksi pendapatan yang diakui berdasarkan prinsip ini. Yang pertama adalah perusahaan mengakui pendapatan atas penjualan produk pada tanggal penjualannya. Nah, tanggal ini biasanya diinterpretasikan sebagai tanggal pengiriman produk ke pelanggan. Kemudian yang kedua, perusahaan mengakui pendapatan atas penyelesaian jasa ketika jasanya telah dilakukan dan dapat ditagih. Dan yang ketiga, perusahaan mengakui pendapatan atas pemberian izin kepada pihak lain untuk menggunakan aset perusahaan seperti bunga, sewa, dan juga royalti. Kemudian yang keempat, perusahaan mengakui pendapatan atas penjualan aset atau disposal selain produk pada tanggal penjualan. Untuk contohnya, saya mengambil contoh perusahaan jasa, di mana sebuah perusahaan konsultan menandatangani kontrak untuk memberikan layanan selama 3 bulan dengan biaya total 30 juta.
Nah, setiap bulan perusahaan melakukan layanan yang telah disepakati. Pada bulan pertama, perusahaan menyelesaikan layanan untuk bulan pertama dan pendapatan yang diakui itu 10 juta. Kemudian bulan kedua, setelah menyelesaikan layanan kedua, pendapatan yang diakui menjadi 10 juta. 10 juta bulan pertama dan 10 juta bulan kedua. Untuk bulan ketiga juga masih sama, perusahaan mengakui pendapatan terakhir sebesar 10 juta. Jadi totalnya 30 juta. Nah, pendapatan diakui secara proporsional berdasarkan layanan yang telah diberikan setiap bulan. Sesuai itu tuh sesuai dengan syarat atau prinsip transaksi yang diakui, yaitu terkait perusahaan mengakui pendapatan atas penyelesaian jasa ketika jasa telah dilakukan dan dapat ditagih. Yang kelima yaitu overcharge dan supplementary. Pertama, overcharge atau biaya tambahan. Biaya tambahan yaitu biaya-biaya yang telah dikeluarkan namun ditangguhkan pengakuannya karena diharapkan akan memberikan manfaat di periode mendatang. Semakin kompleks aktivitas bisnis menyebabkan bertambahnya jumlah dan jenis biaya tambahan. Contohnya yaitu termasuk biaya penelitian dan pengembangan serta pengeluaran untuk perangkat lunak komputer. Perbedaan antara biaya tambahan dan aset tak berwujud seringkali tidak jelas. Dalam banyak kasus, biaya yang timbul dari aktivitas operasional diklasifikasikan sebagai biaya tanggungan, sedangkan biaya yang timbul dari aktivitas investasi diklasifikasikan sebagai aset tak berwujud. Dalam biaya tanggungan yang pertama ada research and development atau penelitian dan pengembangan. Perusahaan biasanya melakukan kegiatan penelitian, eksplorasi, dan pengembangan dengan berbagai alasan. Beberapa kegiatan bertujuan untuk mempertahankan produk yang sudah ada, sementara yang lain bertujuan mengembangkan produk dan proses baru. Untuk biaya-biaya yang diidentifikasikan dan fasilitas yang diperoleh atau dibangun untuk proyek R&D tertentu atau pembelian aset tak berwujud yang tidak memiliki penggunaan alternatif. Kedua, yang digunakan dalam kegiatan penelitian dan pengembangan, penyusutan atas peralatan atau fasilitas, dan amortisasi aset tak berwujud yang digunakan dalam kegiatan penelitian dan pengembangan yang memiliki penggunaan alternatif. Gaji dan biaya terkait lainnya dari personel yang terlibat dalam kegiatan penelitian dan pengembangan. Tangan dalam akuntansi pengembangan yaitu karena tingginya ketidakpastian saat masa depan, jarak waktu yang panjang antara dimulainya penelitian pengembangan dan hasil akhirnya, dan sifat yang tidak berwujud dari kegiatan R&D yang menyebabkan penilaian manfaatnya. Ditekankan saat input dan peralatan dan fasilitas yang dibeli atau dibangun khusus untuk proyek R&D dan tidak memiliki penggunaan lain, dan aset berwujud atau tidak berwujud yang memiliki manfaat atau penggunaan lain di masa depan boleh dikapitalisasi. Yang kedua yaitu pengeluaran perangkat lunak komputer. Pengembangan perangkat lunak untuk pemasaran menghasilkan pendapatan sekarang atau di masa depan. HEET, biaya dikapitalisasi setelah mencapai technological feasibility, yang sebelumnya dibebankan seperti R&D. Setelah produk siap rilis, biaya tambahan dicatat sebagai persediaan. IFRS memperlakukan pengembangan perangkat lunak seperti R&D lain dan mengizinkan kapitalisasi setelah kelayakan teknologi tercapai. Yang ketiga yaitu akuntansi untuk industri ekstraktif
FASB menerapkan metode successful import yang mengizinkan kapitalisasi biaya eksplorasi jika berhasil dan jika gagal akan dibebankan. SEC awalnya tidak setuju dan lebih memilih metode berbasis nilai, tapi akhirnya memperbolehkan alternatif lain termasuk full cost accounting. Pada full cost accounting memungkinkan kapitalisasi seluruh biaya eksplorasi hingga batas tertentu berdasarkan nilai kini cadangan. Bila nilai cadangan turun, kelebihan biaya harus dibebankan. Hal ini menimbulkan tekanan pada SEC untuk melonggarkan aturan. FASB mewajibkan perusahaan publik mengungkapkan informasi cadangan terbukti, biaya, hasil operasi, dan proyeksi arus kas dari cadangan tersebut. Perbedaan metode menyulitkan analisis antar perusahaan. Banyak analis lebih menyukai successful effort karena lebih akurat dan mencocokkan biaya pendapatan. Ini supplementary employee benefit. Supplementary employee benefit ada karena tekanan sosial, persaingan, dan kelangkaan talenta, sehingga banyak perusahaan memberikan manfaat tambahan di luar gaji. Beberapa manfaat yang didapat seperti memenuhi bagi hasil, asuransi kesehatan yang jelas pada periode terjadinya sehingga tidak menimbulkan masalah akuntansi. Jenis manfaat tambahan yang bersifat negatif yaitu yang pertama, kontrak kompensasi yang ditangguhkan di perusahaan untuk membayar karyawan di masa depan dan diberikan kepada eksekutif utama yang mencakup syarat seperti tidak boleh bekerja di pesaing atau memberi jasa konsultasi setelah pensiun. Akuntansi mewajibkan pencatatan nilai kini kompensasi tersebut secara sistematis selama sejak kontrak dimulai. Kedua, yaitu stock option right atau SRS yang memberi hak pada karyawan atas kenaikan nilai saham sejak tanggal pembelian hak. Pembayaran bisa dilakukan dalam bentuk saham atau kombinasi keduanya. Kompensasi dicatat selama periode sebagai selisih antara harga pasar saat ini dan harga pasar saat pemberian hak. Perubahan ini disesuaikan dari waktu ke waktu seiring perubahan harga pasar. Oke, selanjutnya saya akan membahas analisis aktivitas operasi, bagian interest cost dan income tax. Nah, konsep arus kas operasi mencerminkan kas yang dihasilkan atau digunakan dalam aktivitas utama bisnis. Dijelaskan lebih lanjut di PSAK 2. Dua komponen kritisnya dalam analisis arus kas operasi adalah yang pertama itu interest cost, biaya bunga. Ini tuh beban atas penggunaan dana pinjaman dan mencerminkan struktur modal perusahaan. Dan yang kedua itu ada income tax atau pajak penghasilan. Income tax ini merupakan kewajiban pajak dari aktivitas operasi dan indikator efisiensi perencanaan pajak. Next itu ada interest cost dalam arus kas operasi. Pelaporan interest cost. PSAK 2 mengatur dua metode pelaporan. Yang pertama itu metode langsung dicatat sebagai arus keluar operasi. Contohnya itu bunga pinjaman 500 juta. Dan yang kedua itu metode tidak langsung, dikoreksi dalam rekonsiliasi laba bersih. Plus 500 juta, ini beban non-kas. Nah, contoh metode langsungnya, itu ada penerimaan dari pelanggan senilai 1 miliar. Pembayaran bunga 500 juta, itu langsung dikurangin. Jadinya harus kas operasi bersihnya ada di 500 juta. Next, ada analisis interest cost. Yang pertama itu interest coverage ratio, EBIT, earning before interest and tax, itu dibagi beban bunga. Apabila hasil yang didapatkan lebih kecil dari 1,5, itu resiko gagal bayarnya tinggi. Atau 3.0, itu kondisi keuangannya sehat. Dan yang kedua, itu ada tren beban bunga. Kenaikan persenan beban bunga versus pertumbuhan pendapatan. Ini kita pakai contoh di PT Bank ABC tahun 2023.
Tahun 2022 beban bunganya itu ada di 2 triliun. Persenan terhadap pendapatannya itu ada di 25%. 2023 beban bunganya 2,5 triliun dan meningkat juga persenan terhadap pendapatannya senilai 30%. Analisisnya, kenaikan beban bunga lebih cepat daripada pendapatan sama dengan resiko likuiditas. Yang ketiga itu ada bab income tax dalam arus kas operasi. Yang pertama itu ada komponen pajak penghasilan. Jenis pajak dibayar, karakteristiknya arus keluar aktual. Contoh arus kasnya itu pembayaran PPh 29. Dan komponen pajak kedua itu ada pajak ditangguhkan. Karakteristiknya konsep akrual. Contoh arus kasnya itu ada di pengisian PPh. Yang ke 3.2 itu ada analisis efektivitas pajak. Next-nya itu ada satu effective tax rate atau ETR, total beban pajak dibagi laba sebelum pajak. Nah, normalnya itu ada di kisaran 22 sampai dengan 25%. Itu buat tarif pajak badan. Yang kedua, itu ada cash tax rate, itu pajak dibayar dibagi laba sebelum pajak. Perbedaan dengan ETR menunjukkan timing pembayaran pajak. Yang keempat, ini analisis terpadu, model pengaruh terhadap arus kas. Arus kas operasi sama dengan EBIT atau earning before interest and tax. Apabila menambah itu perubahan modal kerja, kalau dikurangin itu beban bunga dibayar, dan kalau dikurangin itu pajak dibayar. Studi kasus PT Telkom Indonesia 2023, itu ada EBIT-nya senilai 50.000, beban bunga dibayarnya itu minus, karena tadi arus kas operasinya itu sama dengan EBIT, yang di atas ini, berarti dikurangin, dan juga pajak dibayar. Hasil akhir arus kas operasinya itu ada di 33.000. Interest coverage rasionya 10 kali, berarti artinya sangat sehat. Dan cash tax rate-nya 24% sesuai tarif normal. Seperti yang kita bahas di atas ini tadi. Nomor 5, itu ada implikasi manajerial. Refinancing utang saat suku bunga turun. Tax planning itu menggunakan insentif pemerintah, dan ketiga itu hedging suku bunga untuk pinjaman falas. Ada beberapa tanda awal, tanda bahaya beban bunga lebih besar daripada 30% EBIT, itu salah satu indikator kalau resiko gagal bayar. Dan yang kedua itu cash tax rate-nya lebih besar daripada 30%. Itu potensi koreksi fiskal. Nah, kesimpulannya, analisis interest cost dan income tax, interest cost atau biaya bunga dan income tax, pajak penghasilan, merupakan elemen kritis dalam laporan arus kas operasi yang secara langsung mempengaruhi kas bersih yang tersedia untuk aktivitas bisnis. Interest cost mencerminkan beban finansial perusahaan, sementara income tax menunjukkan kewajiban fiskal dan efisiensi perencanaan pajak.